nomor ya, bisa merugikan diri sendiri, merugikan lingkungan dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya akan ada penampilan kultum dari kelas 9B. Mari jamaah kita beri tepuk tangan yuk. Tes. Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dengan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena karenanya lah kita dapat berkumpul di pagi acara ini. Mati. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas 9B yang akan menyampaikan tutur bertema perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk mendapat wahyu perintah mendirikan sholat 5 waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Gumai. Perkenalkan, nama saya Renat Fitri Pahronix. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mas Dedi. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kalian ada tahu nggak sih apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke langit yang tinggi Sidratul Muntaha dengan tujuan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyunya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Perjalanan ini dilakukan pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa ini diabadikan dan dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alimul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya sedikit keagungan tanda-tanda kami. Sesungguhnya Ia Maha melihat dan Maha mendengar. Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dalam tahun dukanya Nabi Muhammad SAW. Karena pada tahun tersebut 2 orang yang paling dekat dengan Rasulullah meninggal dunia dan mengakibatkan Rasulullah berada dalam kondisi yang merasa sedih. Pada dasarnya, perjalanan Isra Mi'raj ini terdiri dari 2 peristiwa yang terjadi pada satu malam. Peristiwa yang pertama yaitu Isra. Pada suatu malam, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa kendaraan yaitu buruk. Buruk ini tuh satu langkahnya itu sejauh dan secepat mata memandang. Nabi Muhammad SAW pun menuju sumur air Zam-Zam. Di sana malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW dan membasuh dan lalu mensucikan hati beliau menggunakan air Zam-Zam. Setelahnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Syam dengan mengendarai buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril. Di sepanjang jalan Nabi Muhammad diperlihatkan oleh pemandangan yang belum beliau lihat sebelumnya.
Itulah keajaiban yang dialami oleh Nabi Muhammad selama perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan kedua yaitu Miraj. Setelah sampai di kota Syam, Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketujuh atau yang dikenal Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya pada tingkatan langit-langit. Langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam, langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, langit ketiga ada Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat ada Nabi Harun alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima ada Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam ada Nabi Musa alaihissalam, dan di langit terakhir ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah peristiwa tersebut, umat Islam mendapat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat 5 kali dalam sehari. Dan setelah mendengar cerita perjalanan tersebut, apa ada alasan alasan untuk kita sebagai umat Islam untuk melalaikan dan meninggalkan sholat? Dengan kita melalaikan dan meninggalkan sholat, kita seakan-akan mendustakan dan menistakan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi fawailul lil musallin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lalu pada ayat 5 yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Oleh sebab itu, dengan cerita dan nasihat dari kami yang khususnya untuk kami dan para pendengar, kami berharap dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lebih rajin dan giat dalam mendirikan sholat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.